Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahakiki dari kelas 11 akuntansi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penghapusan piutang. Nah, materi yang saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian dari piutang dan penghapusan piutang. Yang kedua, metode penghapusan piutang. Dan yang ketiga yaitu contoh dari transaksi penghapusan piutang dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu pengertian dari piutang. Piutang adalah sejumlah uang atau kas yang diperoleh dari penjualan secara kredit. Piutang dicatat berdasarkan penjualan produk berupa barang atau jasa. Penghapusan piutang. Penghapusan piutang sendiri adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang tak tertagih oleh perusahaan terhadap pihak ketiga. Nah, materi yang kedua yaitu metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang sendiri dibagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung dan yang kedua metode pencadangan. Metode langsung atau direct method adalah salah satu cara untuk melakukan penghapusan piutang. Cara ini dilakukan dengan menghapus piutang pada pembukuan perusahaan secara langsung ketika perusahaan menetapkan piutang tersebut tidak dapat lagi ditagih oleh mereka. Nah, sedangkan metode pencadangan ini sendiri dapat disebut juga allowance method. Dalam metode pencadangan ini, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tak dapat ditagih oleh perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya pencatatan metode langsung pada jurnal. Dalam metode langsung pada jurnal umum, piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Dalam pencatatannya, kerugian piutang dagang atau beban penghapusan piutang di bagian sebelah debit, sedangkan piutang sendiri di bagian kredit. Nah, seperti ini bentuk pencatatannya. Nah, beban penghapusan piutang itu nilai yang dimasukkan itu di bagian sebelah debit dan sedangkan piutang itu ditaruh di sebelah kredit. Sedangkan pencatatan metode pencadangan pada jurnal umum. Dalam jurnal umum, metode pencadangan tersebut kemudian dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun, beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang tak tertagih. Dalam pencatatannya, beban kerugian piutang di bagian debit dan penyisian kerugian piutang di bagian kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh transaksi metode penghapusan piutang dan cara penyelesaiannya. Contoh transaksi sebagai berikut. PT Santoso merupakan perusahaan manufaktur di bidang peralatan dapur. PT Samsudi memiliki piutang usaha sebesar 100 juta rupiah yang sudah jatuh tempo. PT Samsudi sebagai pihak debitur tidak dapat melunasi utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. Berikut cara pengerjaannya dalam jurnal dengan metode langsung. Karena PT Samsudi tidak bisa melunasi utangnya kepada PT Santoso, itu dalam jurnal dicatat dengan menggunakan akun beban penghapusan piutang yang dimasukkan di sebelah kolom debit dengan nominal 100 juta. Di bagian kolom kredit yaitu menggunakan piutang usaha dengan nominal 100 juta juga. Sedangkan pencatatannya dengan menggunakan metode pencadangan yaitu menggunakan akun beban kerugian piutang yang ditaruh di sebelah debit dengan nominal sebesar 100 juta dan yang di sebelah kredit yaitu menggunakan akun penyisihan kerugian piutang dengan nominal sebesar 100 juta. Nah, begitulah cara penghapusan piutang. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam saya menjelaskan, mohon maaf karena saya juga sama-sama belajar. Nah,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.